orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang luar biasa baik. Voice of Pentecost kali ini akan membahas tentang warisan rohani. Kita saat-saat ini sedang ada dalam masa yang menggairahkan dengan dibangkitkannya generasi Yeremia, di mana anak-anak muda sedang dipakai Tuhan secara luar biasa. Namun, untuk mereka bisa bergerak sesuai dengan tujuan Tuhan, maka bagian kita sebagai orang tua adalah mempersiapkan warisan bagi mereka. Amsal 13 ayat 22a menyatakan, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Ayat ini mengajarkan bahwa harus ada warisan yang diberikan bagi anak cucu. Yang dimaksud tentu bukan warisan harta kekayaan, tetapi warisan nilai-nilai kehidupan yang membentuk dan mengajar anak-anak untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kenapa kita sebagai orang tua harus meninggalkan warisan rohani? Warisan menjadi penting karena kita sedang memberikan dasar berpijak yang kuat untuk mereka meneruskan apa yang sudah dibangun sebelumnya, sehingga mereka tidak perlu memulai dari nol.
Justru dengan warisan yang kita berikan kepada mereka akan membuat generasi Yeremia akan bergerak lebih cepat, membangun lebih banyak dengan dampak yang jauh lebih besar. Warisan rohani yang seharusnya didapat oleh seorang anak adalah yang pertama, keteladanan. Dalam hal ini, keteladanan dalam beribadah dan melayani Tuhan. Mari kita lihat kehidupan Samuel. Sejak kecil Samuel sudah berada dalam lingkungan bait Allah dan terbiasa mengenakan jubah dan baju efod dari kain lenan yang dibuatkan ibunya. 1 Samuel 2 ayat 19 mencatat, setiap tahun secara rutin ibunya memberikan jubah imam kepada anaknya. Ini adalah gambaran kesetiaan dan kesungguhan dari seorang ibu yang menginginkan anaknya tumbuh menjadi seorang pelayan Tuhan. Hasilnya adalah Tuhan justru memilih Samuel menjadi imam dibandingkan dengan kedua anak imam Eli sendiri yang hidup dalam dosa. 1 Samuel 2 ayat 26 mencatat bahwa Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Samuel mendapat pijakan untuk langkah awalnya sebagai seorang imam melalui kesetiaan ibunya. Sedangkan Hofni dan Pinehas kehilangan pijakan itu dikarenakan sikap ayahnya yang hanya mempedulikan jabatan dan fasilitas sebagai imam serta menghormati anak-anaknya lebih daripada menghormati Tuhan. Orang tua yang tekun berdoa, tekun membaca Alkitab, dan setia melayani Tuhan menjadi contoh yang akan ditiru oleh anak-anaknya. Menjadi teladan adalah inti dari menolong anak-anak untuk berkembang secara rohani. Anak-anak mengamati kita ketika kita sama sekali tidak menyadarinya, merekam dalam pikiran dan hati mereka setiap rinci dari sikap dan tindakan kita. Seringkali, teladan dalam hal beribadah jauh lebih efektif dibandingkan dengan perintah untuk beribadah. Orang tua harus hidup dalam kebenaran dan iman untuk bisa mewariskan hal-hal rohani kepada anak-anaknya. Orang tua jangan hanya menyuruh anak berdoa dan membaca Alkitab setiap hari, tapi jadilah teladan dalam berdoa dan membaca Alkitab setiap hari. Pentingnya kita sebagai orang tua untuk kita memperkenalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sedini mungkin kepada anak-anak kita. Sehingga sebagaimana kita menerima keselamatan, demikian juga anak-anak kita diharapkan akan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Yang kedua, ketaatan. Ketaatan kepada Tuhan dan tidak berkompromi dengan dosa dan kecemaran, atau yang disebut hidup yang berintegritas. Sebelum anak-anak belajar menanggapi suara Allah, mereka pertama-tama harus belajar menanggapi suara orang tua mereka. Tuhan mengajar umat Israel melalui Yeremia dengan sebuah contoh dari kehidupan kaum orang Rekhab, dan kaum orang Rekhab menolak anggur pemberian Yeremia karena setia kepada perintah Yonadab bin Rekhab, bapa leluhur mereka, yang memerintahkan untuk tidak minum anggur sampai selama-lamanya. Dan Tuhan memberikan janjinya bahwa keturunan Yonadab bin Rekhab tidak akan terputus melayani Tuhan sepanjang masa. Teladan kekudusan ini haruslah bisa dicontoh oleh seorang anak dari orang tuanya. Di tengah dunia yang semakin rusak dan menuju kepada kehancurannya, umat Tuhan harus bisa memisahkan dirinya dari kedagingan dan perbuatan cemar. Perenungan firman yang teratur, pembacaan buku-buku rohani yang berkualitas, kehidupan doa, pujian, dan penyembahan yang berkesinambungan adalah syarat untuk mendapatkan kehidupan rohani yang semakin kuat dan semakin dewasa. 3. Kasih, yaitu kasih mula-mula, kasih yang mendalam kepada Kristus. Kasih adalah dasar dari kehidupan orang percaya. Tuhan Yesus memberikan perintah agung, yaitu mengasihi Allah dan sesama sebagai hukum yang terutama. Orang tua yang mengasihi Tuhan harus dapat mempraktekkan kasih itu di tengah-tengah keluarganya. Seorang ayah yang mengasihi istrinya dan seorang ibu yang menghormati suaminya menjadikan seorang anak hidup dalam kasih dan memudahkannya mengenal kasih Bapa di dalam Yesus Kristus. Kasih akan membentuk pribadi yang bertumbuh baik dan membawa mereka mengenal Allah yang adalah kasih itu sendiri. Ketika anak dipenuhi oleh kasih, maka anak akan memiliki rasa aman yang sangat dibutuhkan untuk mereka bisa mengembangkan potensinya secara penuh. Hasilnya akan memunculkan generasi unggul yang akan mentransformasi bangsa Indonesia melalui karakter, pengetahuan, dan kemampuan yang mereka miliki. Untuk anak-anak muda, ayo kita perhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang sedang ditanamkan oleh otoritas di atas kita di dalam kehidupan kita.
Ada orang tua yang memberikan arahan kepada kita. Ada gembala yang mengajarkan kehidupan doa, pujian, dan penyembahan. Ada mentor, guru rohani. Mereka semua adalah orang-orang yang Tuhan kirim dalam kehidupan kita untuk menuntun kita masuk dalam rencana Allah yang luar biasa. Biarlah generasi Yeremia yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa, akan muncul dengan warisan rohani dari pendahulunya. Untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom GBI Taman Modern. Mari sama-sama kita memuji, menyembah Tuhan kita hari ini. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan, ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, Dia akan hidupkan dengan sukacita.
Yesus Tuhanku. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku, kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku, kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus. Katakan, oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku, kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku, kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku, kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku, kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Indahnya oh Yesus Tuhanku. Indahnya oh Yesus Tuhanku. Haleluya, haleluya. Betapa indahnya dan dalamnya kasih-Mu bagi kami ya Tuhan Yesus. Kau sungguh indah tiada taranya bagi kami Tuhan. Dan kebaikan-Mu itu ya Tuhan yang kami rasakan setiap hari dalam hidup kami, setiap detik dalam hidup kami. Kami selalu merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Kami selalu rasakan kasih-Mu lewati setiap cobaan, lewati setiap masalah. Kami tahu Tuhan kasih-Mu tetap ada bersama dengan kami. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no others. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God.
kami ya Tuhan. Ini hidup kami letakkan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Sepanjang hidup kami Kau sungguh telah baik, selalu baik, teramat baik Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kau sungguh baik. Oh Yesus, semuanya nyanyikan. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Mari nyanyikan kebaikan Tuhan, katakan. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness. Everybody come on, sing. All my life and all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. We'll sing of your goodness. Kami nyanyikan kebaikan-Mu, kebaikan-Mu Yesus. Apapun keadaan kami tetap mengatakan Engkau baik Yesus. Baik Tuhan, selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Oh, Yesus, yeah. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Even when I don't feel it, you never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are.
jalan bagi kami. Saat tiada jalan, Engkau yang membukakan jalan ya Tuhan. Oh, Waymaker, You are Waymaker, Jesus. Mari ucapkan syukurmu pada Tuhan. Sebab dalam keadaan sesulit apapun, Dia ada di sana. Dia tidak pernah berhenti bekerja dalam hidup kita semua, Bapak Ibu Saudara. Oh, that is who you are. 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 Jesus, that is who you are. That is who you are. That is who you are. Jesus, that is who you are. That is who you are. That is who you are, Jesus. Ajar kami untuk melihat kasih-Mu dalam apapun yang menjadi kondisi kami. Oh, even when I don't see it, You working. Even when I don't feel it, You working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, You working. Even when I don't feel it, You working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't feel it, You working. Even when I don't feel it, You working. You never stop. You never stop working. You never stop. Even when I don't see it. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. Yes, You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. 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 Sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Kami buka hidup kami buka hati kami Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, berbicaralah ya Bapa pada hari ini melalui hamba-Mu, Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Adi Laurensia. Terpujilah Engkau ya Tuhan dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan setiap firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari umat Tuhan sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa dalam ibadah perjamuan kudus di bulan Juni ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa untuk meminta pimpinan daripada Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pimpinlah kehidupan kami Tuhan dalam masa-masa ini, dalam masa-masa di mana kami sangat memerlukan tuntunan Tuhan. Biarlah firman-Mu hari ini Tuhan menguatkan kami, menuntun kami, dan memberkati kami semua. Pakailah hamba-Mu Tuhan, dan biarlah Roh Kudus memberi inspirasi kepada setiap pendengar, setiap yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Terima kasih.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan ibadah perjamuan kudus pada bulan Juni. Sampai saat ini bisa dikatakan pandemi belum usai dari bumi, termasuk di negara kita Indonesia tercinta. Oleh sebab itu, kehidupan berkembang optimis dan pesimis selalu silih berganti dalam kehidupan kita. Hari-hari ini kita menghadapi ujian, tetapi iblis memanfaatkan situasi ini sebagai cobaan untuk menjatuhkan kita. Oleh sebab itu, mari kita belajar firman Tuhan supaya kita mendapatkan tuntunan dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan, bagaimana menghadapi hari-hari ini. Pada bulan ini, Tuhan memberikan tuntunan kepada kita melalui kisah di Matius 4, yaitu Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Firman-Nya adalah demikian. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari, 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci, menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya ke atas gunung yang sangat tinggi, memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Tuhan Yesus. Dari kisah ini, Tuhan ingin memberikan kita tuntunan pada bulan ini. Mari kita simak. Yang pertama yang menjadi inspirasi saya adalah, dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Jadi ada kalimat di situ 40 hari 40 malam. Inspirasi apa yang kita dapatkan dari kisah ini? Artinya Yesus di padang gurun itu adalah 40 hari 40 malam. 40 hari 40 malam memberikan inspirasi bahwa tidak selamanya kita akan hidup di padang gurun. Masa-masa pandemi ini sepertinya kita hidup di padang gurun, menghadapi ujian dan menghadapi pencobaan. Tetapi inspirasi dari kisah pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun mengatakan peristiwa itu terjadi 40 hari 40 malam, dan setelah itu iblis mencobai. Artinya apa? Suasana padang gurun yang kita hadapi hari-hari ini, suasana kesulitan hidup di masa pandemi ini, tidak selamanya, tetapi ada masanya akan berakhir. Oleh sebab itu, tuntunan bagi kita adalah mari kita bersabar sampai Tuhan meredakan pandemi ini. Mengapa kita perlu bersabar? Sabar bisa membuat kita bersyukur. Sabar bisa membuat kita menjadi tangguh. Dan sabar pasti mendatangkan mujizat yang kreatif daripada Tuhan dalam kehidupan kita. Maka dulu ada lagu, Bapak Ibu.
Ada waktu di hidupku, pencobaan datang menekan. Aku berseru padamu ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Kemudian ada jawabannya begini. Jalan Tuhan bukan jalanmu, jangan bimbang ataupun ragu. Percaya Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Kita yang sudah menyadari bahwa Tuhan memimpin kita akan menyanyikan begini. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Jadi Bapak Ibu semua, marilah kita bersabar. Terus bersyukur supaya hidup kita menjadi tangguh dan Tuhan memberikan mujizat kreatif dalam kehidupan kita. Firman berikut yang menjadi inspirasi bagi saya adalah, lalu datanglah si pencoba itu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkan supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Iblis mencoba. Ketika manusia butuh makan, iblis mencoba apakah bisa patuh kepada perintahnya. Tetapi Tuhan Yesus memberikan contoh kepada kita bahwa kita bukan hanya hidup karena roti saja, tetapi karena pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi contoh apa yang kita dapatkan dari sikap Tuhan Yesus ini? Yaitu supaya kita tidak ragu-ragu kepada kemampuan Tuhan untuk memelihara kehidupan kita. Tetaplah optimis, tetaplah semangat, karena Tuhan selalu ada di pihak kita untuk menolong kehidupan kita. Jangan ragukan kemampuan Tuhan untuk menolong kita. Hari-hari ini mungkin kita mengatakan, besok bagaimana kehidupan ekonomi saya? Bulan depan bagaimana? Tetapi Yesus mengatakan manusia hidup bukan karena roti saja. Artinya apa? Pemeliharaan Tuhanlah yang lebih penting dalam kehidupan kita. Nanti Tuhan akan membuat jalan bagaimana cara menjalankan ekonomi keluarga kita. Jadi jangan ragukan sama sekali kehendak baik Tuhan. Jangan ragukan kemampuan Tuhan menolong kita. Tidak usah kita menuruti iblis untuk menjadikan batu menjadi roti. Tetapi kita terpelihara. Bangsa Israel di padang gurun, Tuhan sediakan mana. Kita saat ini pun Tuhan sediakan dalam kehidupan ini. Bapak Ibu, banyak kesaksian. Banyak di antara saudara kita yang bersaksi. Ketika dia mengalami pemotongan gaji dan anaknya mau masuk kuliah. Ternyata pada masa-masa ini Tuhan juga berkarya. Ternyata universitas bisa memberikan potongan karena ranking. Universitas bisa memberikan pengurangan karena pandemi. Itu semua pemeliharaan Tuhan. Jadi jangan khawatir tentang roti kita. Tuhan pasti sediakan bagi kita. Marilah kita terus optimis, terus semangat. Ayat berikut yang menjadi inspirasi yang saya tangkap adalah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata, ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Bapak Ibu, sekali lagi iblis menanamkan keraguan-raguan. Apakah Tuhan sanggup menjaga kehidupan kita dari bahaya? Tetapi Tuhan mengatakan, jangan engkau mencobai. Artinya apa? Tuhan Yesus memberikan pengajaran kepada kita. Tetap percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Pertolongan Tuhan untuk menjaga kehidupan kita.
tetapi hendaknya kita tidak mencobai Tuhan. Aplikasi untuk kita hari-hari ini adalah, kalau kita menganut prinsip ini, tidak mencobai Tuhan, maka kita akan dengan sukarela, dengan taat, dan dengan penuh kesadaran, kita mengikuti prokes. Protokol kesehatan itu untuk menjaga kita dan menjaga orang lain. Tetapi apakah itu berarti meragukan kemampuan Tuhan menjaga kita? Tidak sama sekali. Itu adalah kepedulian kita kepada sesama kita. Kepedulian kita untuk menjaga kesehatan kita. Dengan tidak mencobai Tuhan, artinya kita tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menjaga kita. Maka tidak boleh kita misalnya mengatakan demikian. Saya sudah membaca Mazmur 91. Artinya saya tidak perlu ikut prokes. Bukan begitu penerapannya. Prokes tetap dijalankan. Vaksin Tuhan izinkan dijalankan. Tetapi percaya kepada pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, itu adalah iman kita hari-hari ini. Dan kalau demikian, Tuhan pasti sanggup untuk memagari kehidupan kita. Yang sakit pun sanggup Tuhan sembuhkan. Tetapi kita tidak boleh sekali-sekali mencobai dan menyombongkan diri dengan segala karunia rohani yang kita miliki. Inspirasi berikutnya adalah firman berikut. Dan iblis membawanya ke atas gunung yang sangat tinggi, memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia engkau berbakti. Bapak Ibu, contoh ini adalah Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada kita, tetap utamakan Tuhan dari semuanya. Bukan kalau kita memiliki sesuatu artinya sesuatu itu menggantikan keberadaan Tuhan atau peran Tuhan dalam kehidupan kita. Iblis mencoba menggoda Tuhan Yesus untuk mengesampingkan Tuhan Bapa, tetapi melihat kekayaan dunia. Tetapi Yesus mengajarkan tetap utamakan Tuhan. Yang lain-lain itu adalah tetap tidak menjadi yang utama dalam kehidupan kita. Ini adalah pencobaan yang bersifat rohani. Masihkah kita menyembah Tuhan atau kita menyembah Allah lain? Ini adalah kecerdasan rohani yang harus kita miliki, sehingga kita tetap bisa bergantung penuh kepada Tuhan. Karena Matius 6 ayat 24 mengatakan demikian. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia membenci seorang dan mengasihi yang lain. Ataukah ia setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain? Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Karena itulah aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup lebih penting daripada makanan dan tubuh lebih penting daripada pakaian? Maka inilah kecerdasan rohani kita. Tuhan sudah mengaruniakan kepada kita kecerdasan rohani untuk lebih mengutamakan Tuhan daripada yang lain. Hilangkan semua kekhawatiran. Kalau hari-hari ini sepertinya kita masih tetap percaya Tuhan atau kita mau beralih kepada Allah lain. Maka firman ini mengajarkan, tetaplah percaya kepada Tuhan. Kepada Tuhanlah kita harus menyembah. Karena Tuhanlah yang empunya semuanya dalam kehidupan kita. Hari-hari ini
kita tidak boleh khawatir, kita tidak perlu menjadi sangat cemas, tetapi biarlah kita terus bersyukur, kita terus menjalankan kehidupan ini dengan penuh bergantung kepada Tuhan. Nah, yang menarik Bapak Ibu, ada satu pelajaran lagi, yaitu dalam 3 pencobaan ini, Tuhan Yesus selalu mengulang-ulang, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Apa yang dimaksud dengan Tuhan Yesus ada tertulis? Yang dimaksud dengan Tuhan Yesus ada tertulis itu adalah firman yang Bapa berikan dalam kehidupan kita. Maka hari-hari ini marilah kita bergantung penuh, percaya penuh kepada firman. Di dunia ini akan banyak informasi, di dunia ini banyak pandangan, tetapi kita harus memfokuskan diri kita kepada firman-Nya. Kita percaya akan janjinya dalam kehidupan kita. Maka siapapun yang membangun narasi dalam kehidupan kita, seharusnya kita tidak percayai. Narasi firman Tuhan dalam kehidupan kita lah yang harus kita pegang. Tuhan memelihara, Tuhan melindungi, Tuhan mengasihi kita. Itu adalah narasi firman Tuhan dalam kehidupan kita. Yohanes 1 ayat 1 dan 2 mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi firman itu adalah Allah sendiri. Firman adalah manifestasi kehendak Allah yang bisa kita ketahui. Oleh sebab itu, Yohanes 17 ayat 17 mengatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman adalah kebenaran dalam hidup kita. Kalau firman itu menjadi pegangan dalam kehidupan kita, maka yang pertama adalah iman kita menjadi teguh. Roma 10 ayat 17 mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Firman itu meneguhkan iman kita. Daniel 3 ayat 17 mengatakan demikian. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalamnya tangannya, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Contoh daripada Daniel ini adalah iman yang teguh, iman yang dibangun dari firman. Iman yang teguh adalah iman yang tidak tergantung kepada fenomena jasmania yang kita lihat. Tetapi iman yang mempercayai setiap janji Tuhan dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu, ada fenomena apapun dalam kehidupan ini, iman tidak boleh goyah. Jangan goyah karena kita belum menyaksikan fenomena dalam kehidupan kita. Jangan goyah, tetapi tetap teguh berpegang kepada janjinya. Yang kedua, kalau iman itu menjadi dasar hidup kita. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Ini firman Tuhan mengatakan bahwa barang siapa mengatakan ia di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus. Roma 12 ayat 1 dan 2 juga menuliskan demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup yang kudus, yang berkenan kepada Allah, yaitu ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Firman itu mentransformasi kehidupan kita menjadi seperti Kristus. Hidup kita ini hari demi hari disempurnakan menjadi seperti Kristus. Kalau dulu mungkin kita menjadi ayah yang kurang bijaksana, maka dengan bergaul dengan firman, biarlah keluarga kita akan merasakan
papaku menjadi lebih bijaksana, mamaku menjadi lebih bijaksana. Karena firman itu mentransformasi kehidupan kita. Dan firman itu membuat hidup kita berbuah seperti buah roh. Yaitu roh yang menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Galatia 5 ayat 22 mengatakan demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia menyalibkan daging dan segala hawa nafsu keinginannya. Jika kita hidup oleh roh, baiklah kita dipimpin oleh roh. Bagaimana kita bisa dipimpin oleh roh kalau kita tidak mempelajari firman Tuhan? Apa yang dikehendaki Tuhan itu tertulis di dalam firman Tuhan. Dan Bapak Ibu, kalau kita hidup sesuai dengan firman, maka hidup kita menjadi contoh bagi yang lain. Contohnya para murid di dalam Kisah 11 ayat 26 menuliskan demikian. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah untuk pertama kalinya disebut Kristen. Mengapa mereka disebut Kristen atau pengikut Kristus? Karena cara hidup yang berbeda dari yang lain. Cara hidup yang penuh dengan buah roh. Cara hidup yang menguasai diri dan lain-lain itu. Maka orang lain akan mengatakan itulah Kristen. Jangan sampai kita ini disebut Kristen tetapi tidak menjadi contoh. Marilah kita belajar. Selama kita masih hidup, kita belum sempurna. Tetapi firman mengajarkan kepada kita bahwa kita disempurnakan setahap demi setahap. Maka bagi saya ini penyempurnaan ini belum selesai. Penyempurnaan ini selesai kalau saya sudah menyandang gelar 3 huruf yaitu almarhum. Selama saya masih belum almarhum, pembentukan Tuhan dalam kehidupan saya terus berlangsung. Maka bersyukurlah kita dianugerahkan Tuhan untuk memiliki transformasi kehidupan ini. Dan di Kisah 26 ayat 27 juga mengatakan, seorang Raja Agripa mengatakan demikian. Percayakah engkau Raja Agripa kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka. Jawab Agripa, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Kenapa? Karena pembaruan budi yang terjadi kepada murid-murid saat itu. Itulah yang membuat Agripa yang tidak menyukai murid-murid Tuhan mengatakan hampir-hampir saja menjadi orang Kristen. Maka menyelesaikan amanat agung itu menjadi PR kita bersama. Tetapi bisakah kita menyelesaikan amanat agung atau mengabarkan amanat agung kepada orang lain kecuali hidup kita diperbarui oleh firman Tuhan. Sehingga orang lain bukan melihat diri kita yang makin hari makin terpuruk, tetapi orang melihat makin hari makin nyata wajah Kristus di dalam kehidupan kita. Betapa indahnya Bapak Ibu. Betapa indahnya hidup yang demikian. Saya pun merindukan dan saya pun belum selesai dengan pembentukan ini. Marilah kita terus bergumul dengan Tuhan. Bergumul dengan firman-Nya. Banyak berdoa supaya Roh Kudus menuntun kehidupan kita. Jangan mengandalkan manusia, karena manusia tetap banyak kekurangannya. Saya juga demikian, saya belajar hanya fokus kepada Tuhan supaya saya tidak kecewa. Saya hanya fokus kepada Tuhan supaya saya mengalami transformasi dari waktu ke waktu. Dan apa firman Tuhan itu bagi kita? Firman Tuhan menyadarkan bahwa
kita ini sesungguhnya berjalan bersama dengan Tuhan, hidup dalam pemeliharaannya yang melebihi kodrat biasanya. Matius 16 ayat 16 menuliskan demikian. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru. Mereka akan memegang ular sekalipun meminum racun maut. Mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan ke atas orang dan orang akan sembuh. Sesudah itu Tuhan Yesus berbicara demikian, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Bapak Ibu, firman menjelaskan kepada kita bahwa hidup yang disertai Tuhan itu bukan hidup yang kodrati, tetapi hidup yang adikodrati. Artinya apa? Hidup yang penuh mujizat. Bisa mengusir setan, bisa berbicara dalam bahasa yang baru, kalau meminum racun tidak mati. Tentunya ini adalah konteks pada zaman waktu Tuhan Yesus saat itu. Dan ada juga yang masih bisa berlangsung sampai saat ini. Dalam zaman ini Tuhan juga memelihara kita. Dengan hikmat kita bisa bekerja. Dengan hikmat kita bisa menjadi orang yang bijaksana. Dan kalau ada orang yang sengaja menyakiti kita, kalau Tuhan tidak mengizinkan, itu tidak akan terjadi. Itulah mujizat yang terjadi dalam kehidupan kita. Siapa yang bisa menjelaskan hal ini? Firman-lah yang menjelaskan kepada kita bahwa perjalanan hidup kita adalah perjalanan yang adikodrati. Saya pun menyadari hal ini. Banyak hal saya itu terheran-heran. Sebelum ada satu persoalan, kadang-kadang saya bisa tiba-tiba terinspirasi untuk belajar sesuatu. Sehingga ketika persoalan itu tiba, maka saya sudah mempunyai latar belakang atau konsep atau pemahaman sehingga bisa sharing. Kadang-kadang saya heran, kok bisa ya Tuhan? Sebelum ada pertanyaan ini kok Tuhan izinkan saya mendapatkan pemahamannya terlebih dahulu. Ini semua dari Tuhan. Bapak Ibu pasti pernah mengalami hal-hal demikian. Jangan anggap itu sebagai sesuatu yang normal. Tetapi itu adalah meneguhkan firman Tuhan bahwa hidup orang yang percaya adalah hidup yang adikodrati. Bapak Ibu, kalau kita sampai saat ini sehat, sementara hari-hari ini pandemi, bukankah itu Tuhan melindungi kita? Sebab tidak ada yang tahu di mana itu virus. Maka jangan sepelekan itu, jangan anggap itu, oh antibodi saya kuat, oh saya minum vitamin ini. Vitamin memang kita minum untuk menambah daya tahan tubuh. Tetapi jangan lupakan ada perlindungan yang adikodrati dalam kehidupan kita. Demikianlah yang perlu kita pahami dalam hidup ini. Biarlah kita tetap semangat. Pertama, masa-masa ini bukanlah selamanya. Maka bersabarlah. Yang kedua, jangan meragukan kemampuan Tuhan untuk memelihara kita dalam kehidupan, makan minum kita dan lain-lain. Jangan meragukan Tuhan untuk kesanggupannya memelihara, melindungi kehidupan kita. Dan yang keempat, yang penting adalah fokus saja kepada firman. Fokus narasi firman dalam kehidupan kita. Jangan bingung dengan narasi yang dibangun oleh pihak-pihak lain. Tetapi fokus kepada firman Tuhan. Biarlah kita menjadi kuat. Biarlah kita menjadi seperti Tuhan Yesus yang mengalahkan pencobaan iblis. Kita pun akan melewati masa pandemi ini. Dan kita akan mengatakan, Tuhan terima kasih. Engkau sudah menolong kami perjalanan dari waktu ke waktu. Dan Bapak Ibu,
Seperti lagu yang saya nyanyikan tadi. Nantikan Tuhan berkarya. Itu semua akan indah pada waktunya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada bulan ini. Biarlah memotivasi kami untuk tetap bersabar. Untuk tetap mempercayai Tuhan dalam memelihara kehidupan. Untuk tetap mempercayai Tuhan menjaga kehidupan kita. Dan biarlah kami fokus kepada janji firman Tuhan dalam kehidupan kita semua. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Untuk kekuatan yang kami terima. Untuk inspirasi yang kami dapatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu, biarlah firman ini menjadi kekuatan yang baru. Yang sakit biarlah sembuh. Yang tidak berpengharapan biarlah bangkit kembali dan mendapatkan kekuatan yang baru. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus Bapak Ibu. Mari kita siapkan roti dan anggur. Roti dan anggur ini adalah roti dan anggur biasa, tetapi kita percaya bahwa ada persekutuan dengan tubuh dan Tuhan Yesus. Biarlah setiap kali kita memakan dan minum perjamuan kudus ini, maka kita diingatkan akan korban Kristus bagi kehidupan kita. Dan biarlah ini menyempurnakan kehidupan kita dari waktu ke waktu. Marilah kita berdoa. Tuhan, ampuni setiap kesalahan kami, layakkanlah kami Tuhan untuk menjalankan sakramen ini. Biarlah sakramen ini kami jalankan bukan sebagai rutinitas, tetapi kemampuan kami untuk disempurnakan menjadi serupa dengan Tuhan. Biarlah roti dan anggur ini Tuhan menyatu dalam kehidupan kami, dalam pembaruan hidup kami secara jasmani, jiwani, dan tubuh Tuhan, dan rohani kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita angkat roti. Demikianlah firman Tuhan. Sebab ada apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Marilah kita beriman ada persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan sama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Marilah kita beriman ada persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita minum bersama-sama. Mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk roti dan anggur, untuk perjamuan, untuk berkat-Mu. Biarlah roti dan anggur Tuhan yang kami minum mengingatkan kami kepada korban-Mu. Dan biarlah terjadi mujizat dalam kehidupan kami. Pembaruan jasmani, pembaruan jiwani, pembaruan rohani terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, hal-hal yang adikodrati terjadi dalam kehidupan kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang berbeban Engkau lepaskan. Yang tidak berpengharapan, Tuhan berikan pengharapan yang baru. Hamba-Mu berdoa Tuhan, supaya kami makin hari makin percaya kepada-Mu. Makin hari makin mengandalkan Tuhan. Dan pada akhirnya, kami bisa meninggalkan satu
legacy kepada anak-anak kami, bahwa mengikut Tuhan adalah yang utama dalam kehidupan ini, yang paling berharga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Biarlah firman-Mu terus termeterai dalam kehidupan kami, dan kami menyaksikan penyertaan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami semua. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan segera berpisah dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah dari Allah Bapa di dalam putranya Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya mari kita katakan amin.